Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Di mata kuliah Nirmana 2, saya akan menyampaikan materi mengenai desainer sebagai pencipta nilai. Tuh. Oke, kita langsung aja. Jadi deskripsi konsep dari desainer sebagai pencipta nilai itu mengacu pada peran desainer dalam menciptakan nilai tambah melalui karya mereka. Nah, ini mencakup berbagai aspek mulai dari meningkatkan pengalaman pengguna hingga memecahkan masalah sosial atau lingkungan melalui desain. Jadi bagaimana kreativitas dan karakter desainer sebagai pencipta nilai ini dalam menghasilkan gagasan? Nah, yaitu melalui creation process. Jadi, kreativitas merupakan bahan bakar utama yang memungkinkan desainer untuk berpikir di luar batas konvensional, menciptakan solusi yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini adalah kemampuan untuk melihat sesuatu dari perspektif yang baru, menghubungkan ide-ide yang tampaknya tidak terkait, dan menghasilkan konsep yang segar dan orisinal. Yang pertama yaitu pengamatan dan penelitian. Jadi, desainer seringkali memulai proses kreatif dengan observasi dan penelitian mendalam. Nah, mereka ini mengamati dunia di sekitar mereka, mempelajari tren terbaru, dan memahami kebutuhan serta keinginan pengguna. Misalnya, dalam merancang kursi ergonomis, itu ada seorang desainer akan mengamati bagaimana orang duduk itu dalam berbagai situasi. Nah, kemudian memahami postur tubuh yang sehat dan meneliti bahan yang nyaman dan tahan lama. Nah, tahap ini memerlukan empati yang mendalam karena desainer harus bisa merasakan apa yang dirasakan pengguna dan mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak langsung terlihat. Ya, ini bisa dilihat ya, ada dua step bisa dibaca juga. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian ada inspirasi dan ideation. Nah, setelah mengumpulkan informasi yang relevan, desainer memasuki fase ideasi, di mana kreativitas mereka benar-benar diuji. Jadi mereka menghasilkan banyak ide melalui brainstorming tanpa menilai atau membatasi diri. Di tahap ini, desainer mengandalkan kemampuan mereka untuk berpikir secara divergen, mengeksplorasi berbagai kemungkinan, dan menciptakan sketsa kasar dari berbagai konsep kursi ergonomis yang memungkinkan. Nah, ini masuk ke dalam fase yang penuh dengan eksplorasi bebas dan inovasi, di mana desainer membiarkan imajinasi mereka berjalan tanpa hambatan. Oke, bisa dibaca sendiri ya untuk yang poin nomor 1 dan 2 di sebelah kanan. Saya langsung. Oke, kemudian penyaringan dan pengembangan gagasan. Ini jadi kreativitas itu saja tidak cukup. Desainer juga harus memiliki kemampuan analisa untuk menyaring dan mengembangkan gagasan. Mengembangkan gagasan mereka ini menjadi konsep yang bisa diwujudkan. Mereka mengevaluasi setiap ide berdasarkan berbagai kriteria seperti kenyamanan, estetika, dan kelayakan produksi. Nah, ini adalah proses penyaringan yang kritis, di mana desainer harus bisa menyeimbangkan antara visi kreatif dan realitas praktis. Mereka mungkin membuat prototipe awal untuk menguji konsep mereka, kemudian bereksperimen dengan berbagai material dan bentuk, lalu melakukan revisi berdasarkan hasil uji coba dan umpan balik. Kemudian eksperimen dan iterasi. Selama seluruh proses ini, kemampuan komunikasi efektif dan kolaborasi sangat penting. Desainer tidak bekerja sendiri, jadi mereka berinteraksi dengan tim multidisiplin, termasuk insinyur, pengasar, dan pengguna akhir. Mereka harus bisa mengkomunikasikan ide mereka dengan jelas lewat sketsa, prototipe, dan presentasi. Kolaborasi ini memastikan bahwa semua aspek dari desain yang dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan semua pemangku kepentingan. Kemudian kolaborasi dan umpan balik. Fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi juga menjadi kunci keberhasilan.
Desainer harus siap untuk menerima umpan balik dan melakukan iterasi berulang kali. Mereka harus dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna atau kondisi pasar dan terus-menerus memperbaiki desain mereka sampai mencapai solusi terbaik. Ini adalah proses dinamis yang memerlukan ketahanan dan keterbukaan untuk belajar dari kegagalan dan kritik. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini implementasi dan evaluasi. Nah, selain itu, desainer yang baik juga memperhatikan keberlanjutan dan etika dalam desain mereka. Mereka menyeimbangkan dampak lingkungan dari pilihan material dan proses produksi, serta dampak sosial dari produk yang mereka ciptakan. Mereka berusaha untuk merancang solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan ramah lingkungan untuk masa depan. Selain melalui tahap tersebut, desainer mengimplementasikan desain mereka dan meluncurkan ke pasar. Namun, pekerjaan mereka tidak berhenti di situ, tetapi mereka juga harus melakukan evaluasi kinerja produk mereka, mengumpulkan data dan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, desainer tidak hanya menciptakan produk yang fungsional dan estetis, tetapi juga menghasilkan nilai yang signifikan bagi pengguna dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini ada contoh kasus. Jadi seorang desainer produk ingin menciptakan kursi yang ergonomis. Jadi yang pertama dia mengamati bagaimana orang duduk dalam berbagai konteks dan melakukan penelitian tentang ergonomi. Kemudian step kedua menginspirasi diri dengan melihat kursi dari berbagai budaya dan era. Lalu selanjutnya menghasilkan berbagai konsep kursi melalui brainstorming. Yang keempat, menyaring konsep terbaik berdasarkan kriteria kenyamanan, estetika, dan kelayakan produksi. Lalu yang kelima, melakukan eksperimen dengan material dan bentuk untuk menemukan solusi yang terbaik. Kemudian bekerja sama dengan insinyur dan menemukan umpan balik dari calon pengguna. Dan yang terakhir adalah meluncurkan produk akhir dan terus mengumpulkan data untuk evaluasi dan peningkatan di masa mendatang. Oke, konklusinya dalam seluruh proses ini karakter desainer sebagai pencipta nilai yaitu kreatif, empatik, analitis, komunikatif, kolaboratif, fleksibel dan etis ini memainkan peran yang sangat penting. Mereka adalah pemecah masalah yang visioner yang mampu mengubah ide-ide abstrak menjadi realitas konkret yang bermanfaat dan berharga. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak materi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Salam